Oke, teman-teman, kemarin kita sampai ke metode Re ya, metode Re, terus metode bikin sendiri. Ya, produk formula sendiri. Terus yang sekarang adalah maklon, teman-teman ya, maklon. Maklon singkatan dari manufaktur kontrak ya, adalah praktik di mana sebuah perusahaan atau produsen menyewa pihak lain untuk memproduksi barang atau menyediakan layanan dengan merek atau label mereka sendiri. Dalam konteks produksi barang, pihak yang menyewa seringkali bertanggung jawab atas desain pemasaran, distribusi produk, sementara pihak yang memproduksi bertanggung jawab atas proses manufaktur. Nah, itu maklon teman-teman ya. Nanti kalau uangnya teman-teman sudah banyak, teman-teman bisa beralih ke maklon kalau nggak mau repot. Nah, produk apa saja yang bisa dimaklon? Kalau produk yang bisa dimaklon itu adalah kosmetik atau parfum, konveksi atau fashion juga bisa, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencari konveksi, ya kan? Konveksi bisa mencari di sana. eh, Pesen celana atau pesen baju gitu bisa. Makanan dan minuman juga bisa dimaklon. Produk kulit bisa teman-teman ya. Produk kulit misalnya contohnya sarung pisau, terus pelana kuda, terus mungkin apa yang kayak rompi kalau apa koki-koki itu ya, bartender kayak gitu bisa. Terus produk rumah tangga juga bisa dimaklon teman-teman. Kapan harus maklon? Jangan gegabah maklon. Itu maklon kalau bisa kalau udah punya modal agak besar. Terus kalau Anda sudah tahu produk ini laris atau kalau kita sudah tidak sanggup produksi sendiri, ya udah kita maklon. Tips maklon, pertama kalau bisa nyari produsen yang sedikit dulu bisa. Terus pilih yang bisa DP dan bayar belakang. Pilih yang bisa konsultasi dulu atau mereka mau membuatkan sampelnya dulu sesuai keinginan kita kayak gitu. Nah, itu ya maklon. Cuma kita fokusnya kalau modal kita masih sedikit, fokusnya adalah buat sendiri atau eh, metode ring ya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada, mohon langsung ditanyakan. Jangan menunggu akhir acara ya. Lanjut, lanjut dulu. Tes. Oh ya, saya belum cek ya. Cek cek kemelekan. Nah, apa ya? Cek bahwa teman-teman tidak tidur. Lanjut. Yang lain ada 18 orang ini. Apakah lanjut? Lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, terus habis itu saya akan membahas kemarin yang sering ditanyakan teman-teman adalah perizinan. Sedikit tentang perizinan. Ini tipsnya ya teman-teman ya, tipsnya. Terutama kalau kita itu sudah modalnya masih terbatas, itu teman-teman jangan terlalu memikirkan perizinan. Pokoknya pikirannya adalah produk dan laku keras kayak gitu. Nah, cuma kalau sudah mulai mulai ini ya, mulai teman-teman mulai laku, yang harus teman-teman izinkan pertama kali justru bukan BPOM atau apa, tapi adalah haki teman-teman ya. Ini yang paling penting haki teman-teman, karena ini masalah merek-merek teman-teman bisa direbut oleh orang lain. Nah, haki itu teman-teman bisa cek di sini ya, haki. Ya, Haki ya. Nah, di JKI dan sekarang online juga bisa atau langsung ke Haki setempat juga bisa. Nah, itu teman-teman. Nanti bisa dicek di sini ya, mereknya sudah ada atau belum kayak gitu. Terus teman-teman, ini yang justru pertama kali diizinkan. Yang pertama kali yang harus teman-teman urus izinnya. Nah, terus kalau mau hemat teman-teman, urus Haki itu payung brandnya dulu atau nama tokonya dulu biar hemat. Contohnya gini. Teman-teman tuh produknya banyak ya, tapi nama payung brandnya adalah misalnya nama payung brandnya adalah eh apa ya misalnya eh nama payung brandnya adalah katakanlah misalnya Double Lazy ya, Double Lazy. Produknya ada banyak, ada pembersih, ada ini kayak gitu. Nah, yang dipatenkan pertama kali adalah Double Lazy-nya dulu teman-teman, bukan per produknya supaya hemat. Nah, contoh ya kalau produk yang ada di pasaran, katakanlah Wings.
Wings itu mungkin ada sunlight, ada kecap ini, ada mungkin pembersih super pel dan lain sebagainya. Tapi yang dipatenkan adalah wingsnya dulu. Nah, supaya itu teman-teman hemat. Jadi satu dulu yang dipatenkan. Nah, untuk hemat atau nama toko ini ada di NIS 35 teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau nembung ke ininya, ke konsultannya atau ke hakinya adalah NIS 35. NIS 35 itu adalah toko. Kita buka ya teman-teman ya. Haki niche atau ini ya niche 35 kelas 35 ya kelas 35 klasifikasi nomor 35 itu ya 35 jadi teman-teman yang dipatenkan justru harus ininya dulu. Nah apa itu kelas 35? Kelas 35 adalah nah ini ya ini ada kelasnya ya teman-teman ya. Ini kelas 35 meliputi adalah penyedia informasi produk atau penjualan jasa komersil. Masuk kan? Nah, terus perencanaan pameran, penjual eceran dan layanan grosir, manajemen operasi bisnis. Nah, ini sudah masuk NIS 35 ini. Masuk banyak gitu loh, teman-teman ya. Jadi, teman-teman bikin satu payung merek yang dipatenkan adalah ininya dulu. Nanti kan mengikuti misalnya ya, pembersih sabun merek ini, nah, merek ini ngikuti karena orang sudah nggak bisa untuk memakai nama itu. Jadi bukan produknya satu-satu yang dipatenkan, tapi payung produknya kayak gitu, teman-teman. Promosi penjualan, sales promotion, nah sudah masuk di sini ya. Toko eceran yang menjual perawatan rumah tangga dari tekstil, layanan retail dan grosir, grosir teh, konsultasi niaga, jasa grosir dan eceran. Jadi teman-teman bilangnya saya mau patenkan nama ini logo ini untuk NIS 35 kayak gitu. Terus urus perizinan hanya jika sudah rame dan kepepet. Kalau belum kepepet nggak usah diurus ya teman-teman ya. Atau teman-teman belum rame itu nggak usah ngurus duluan. Nah kayak gitu. Terus urus perizinan jika hanya perlu sesuatu. Misalnya teman-teman itu perlu jadi Shopee official, Shopee Mall, Tokopedia official ya, ya izinnya diurus. Tapi kalau yang lain-lainnya teman-teman tidak perlu ngurus. Kalau misalnya masih kecil nanti dulu aja. Nanti itu membuat pikiran teman-teman ya. Dan kita sudah lihat ya kemarin banyak yang sebenarnya bukan belum diurus ya. Mereka mungkin lagi proses atau apa, tapi penjualannya sudah sampai ribuan. Yang paling penting adalah hakinya kalau rame. Nah, macam-macam izin ya. Ini haki, terus mungkin NIB atau PT perorangan ini bisa ngurus sendiri. Kalau andai kata pun jasa juga cuma 500.000. PIRT untuk makanan, PIRT ya kan? PIRT. Terus habis itu PKRT, terus halal, terus POM, terus ada SNI untuk mainan. Nah, kayak gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Ya, ini ada yang tanya ya. Lanjut ya. Lak, lak Kak. Oke ya, ini Haki. Terus habis itu harga teman-teman. Setelah itu tentang harga. Kalau PKR itu bidang apa Mas bisnisnya? Nah, bidang rumah tangga Kak. Kayak kemarin ya. Sabun, terus pembersih piring, pembersih lantai yang ada di resep-resep itu namanya PKRT Kak. Jadi PKRT bidang itu pun juga jarang banget yang ngurus Kak. Sebenarnya kayak gitu ya. Kayak pengusir tikus, terus apa lagi racun cecak itu PKRT. Essential oil untuk aromaterapi apa butuh BPOM? Ya butuh nggak butuh Kak. Sebenarnya enggak juga enggak apa-apa. Kita lihat di Tokopedia rata-rata enggak memakai itu. Produk impor pun juga
ini ya, ada yang diurus, ada yang enggak. Pokoknya selama masih aman, belum ada teguran, itu nggak usah diurus, nggak apa-apa. Karena yang penting adalah bagaimana teman-teman membangun persepsi di benak customer. Bagaimana branding teman-teman sampai sana gitu, sampai benaknya customer gitu. Oke, terus untuk harga sebisa mungkin kalau bisa 3 kali modal Kak, minimal itu ya, minimal 3 kali modal, ya kan? Minimal 3 kali modal. Seperti tadi yang ada di grup ya, 7.000 dijual 32.000. Nah itu bagus Kak. Ya, itu apa namanya? eh Bisa ini, bisa marginnya banyak, bisa nanti untuk reseller gitu ya. Terus margin minimal 50%, kalau bisa minimal 50% marginnya ya. Margin itu adalah keuntungan dibagi harga jual kali 100% ya. Jadi bukan misalnya 100 dijual 120 terus bilang margin 20%, itu enggak Kak. Berarti marginnya berapa? Marginnya sekitar 14%. 20.000 dibagi 120.000, bukan kali 1,2 terus 20%. Jadi jangan salah ngitung margin ya. Jadi gitu. Kalau modal 7.000 dijual 32.000, berarti ngitung modalnya berapa? Ngitung marginnya 32.000 dikurangi 7.000, berarti sekitar 25.000 ya. Sorry. Ya, 25.000 dibagi 32.000. Nah, itu ketemu margin. Marginnya tinggi banget. Itu bagus, nggak apa-apa, tapi masih wajar. Ya, Kak. Siap. Halo juga gitu ya. Terus teman-teman modelnya adalah pakai harga diskon. Jadi harganya tinggiin dulu, modelnya pakai harga diskon. Jadi nanti kita nggak pernah menaikkan harga, cuma menurunkan diskon ya. Jadi tidak pernah harga naik. Teman-teman bisa bikin harga pre-launching dan re-launching ya. Nanti pre-launchingnya adalah 40.000 misalnya kayak gitu. Tuh. Ada pertanyaan soal harga? Lanjut ya. Paham ya? Mungkin ini ada Mas Hendy bisa membantu saya soal perizinan sedikit. Apakah ada laptop mungkin Mas Hendy? Kak Hen? Oh, hang lagi hang ya. Baik, sambil nunggu Mas Hendy ya. Mas Hendy juga tahu dikit-dikit tentang perizinan ya, teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya sambil nunggu. Kita lanjut dulu ke studi kasus. Teman-teman mau apa dulu? Mau produk makanan atau mau produk ini parfum? Ya, studi kasus ya. Kalau mau produk ini, teman-teman, kita buka Shopee. Nah, parfum ini macam-macam. Teman-teman mau segmen tengah, segmen mahal, atau segmen murah ya. Misalnya saya akan mencoba segmen tengah. Maka ini ya, ini parfum saya. Ini ya, ini parfum saya teman-teman. Seperti ini. Ya, saya jual. Nah, ini saya pakai ring ini ya, Kak.
58.000 tapi 99 sebenarnya harganya tapi diskon 35. Saya pengen 30 mili itu 99.000 Kak. Gitu. Saya pengen yang 33 mili 30 mili 99.000. Jadi sebenarnya segmen tengah Kak yang saya bikin itu Kak. Caranya begini Kak, Kakak bisa aja browsing di Shopee gini ya, parfum, parfum ya, parfum. Terus kakak bisa cek apakah ada di ring segitu kayak gitu kan. Di rank-rank harga segitu ada. Nah, ini Kak ranknya. Misalnya harga 75 ya kan. Sampai 150. Kita cari yang 30 mili gitu. Nah, ternyata ada nih. Banyak ya dan laku ternyata laku. Ada yang terjual sampai 2,8 ribu. Berarti harga ini masih masuk Kak. Jangan khawatir kemahalan. Ini ya 99.000, ada yang 120.000. Kalau kakak-kakak mau yang murah juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Misalnya kakak mau jual yang harga itu 20 ribuan sampai harga maksimalnya 40.000. Ya ada juga kayak gitu ya. Tapi nggak tahu kualitasnya ya. Nih ada ya, ada juga ya. Nah, karena saya milih yang tengah Kak dan agak premium ya, ini tampilannya teman-teman bisa lihat ini ya. Tampilannya premium. Ini contohnya. Nah, oke, kita breakdown ya berapa modalnya studi kasus. Pertama saya harus bibit ya Kak, bibit. Bibit dulu, bibit per 1 mili, per 1 mili. Nah, bibitnya berapa nih per 1 mili? Contoh, karena ini mereknya yang bagus, maka saya akan memakai Luzi, bibit yang bagus ya. Salah satu bibit yang mahal itu adalah Luzi atau Essential kayak gitu. Saya akan memakai Luzi. Nah, Luzi. Kalau teman-teman mau yang murah ada McBrand, ada Parvarum, ada yang lainnya Luzi. Contoh ya Kak, ini Luzi ya. Kita cek aja misalnya yang ini Kak. Ini Luzi. Nah, contoh ini ya Kak. Ini supplier saya pas kok ini ya Kak ya. Karena mungkin pakai Shopee saya jadi pas nih Kak. Nah, ini ya Luzi ini 100 milinya berapa? Anggap 100 milinya 218. Berarti 1 milinya berapa? Ini kita hilangkan nolnya ini. Berarti 1 milinya 2180. 2180. 2180. Ya, per mili ya. Yang murah ada nggak? Ada banget. Contoh ya. Contoh misalnya kakak mau pakai merek ini nih. Murah banget. 1 milinya murah. Tapi saya sih seneng yang premium. Nah, contoh ini ya. Ini per 100 mili 85.000. Berarti per milinya berapa nih? Per milinya adalah 850. Murah kan? Sepertiganya sendiri kayak gitu kan. Murah ya, murah ya. Tapi saya memakai Luzi kayak gitu. Nah, karena saya mau membuat yang 10 mili dan 30 mili dengan konsentrasinya 30%, konsentrasi 30% ya. Berarti kalau ini 10 mili kali 30% adalah berapa? 3,3 mili. Maka bibitnya kita kasih 3,3 mili. Modal bibitnya 7194. Nah, terus yang ini berarti ini 10 mili ya Kak ya. Karena 30% kan. Saya bikin konsentratnya. Kalau kakak mau 50% juga nggak apa-apa. Nah, berarti ini kita kali 10 mili. Nah, ini modal, modal bibitnya dulu segini. Lalu alkohol. Alkoholnya saya pakai juga yang agak mahal. Kalau teman-teman mau yang jual yang murah banget nggak apa-apa. Alkoholnya saya pakai ini. Absolute Earth. Oke. Ini 1 liter, Kak. Berarti kalau ini per milinya adalah 80 rupiah. Ya kan? 80 rupiah alkohol. 1 milinya adalah 80 rupiah. Nah, karena ini tadi 10 mili berarti kurang 0,6 alkoholnya kurang berarti berapa? Tadi sudah 3,3 kan? Berarti 6,7. Nah, ini kita kali 6,7. Kalau yang ini berarti kurang 20 mili. Nah, ini alkoholnya segini habisnya. Oke lagi, terus sekarang botol. Botol 30 mili.
botol parfum 30 mili. Nah, teman-teman ada masing-masing ya botol parfum itu ada yang model Lacoste, ada yang model Hermes, ini Hermes ya, ini Lacoste, ini yang model apa? Ini Zara modelnya, macam-macam ya yang 30 mili. Nah, saya itu pakai yang botolnya harga 4.500 teman-teman ya. Ini macam-macam, saya pakai yang 4.500 ini. Oke, kita tulis di sini botol 30 mili 4.500. Yang 10 milian berapa botolnya? Nah, kita juga cari di sini botol parfum 10 mili. Nah, macam-macam ya 10 mili kita cari yang murah aja, Kak. Jangan yang mahal-mahal. Wait, saya pakai yang ini nih, Kak. Nih, kita cari lagi yang murah ya. Ini ada yang 6.000 nih, kaca. Ada yang plastik ya, spray. Kita benar 10 mili spray. Terserah Kakak, kalau mau roll on juga nggak apa-apa kayak gitu. Apa? Aman. Lu jangan sama-sama. Mana nanti ya? Bu, kamu nih dulu. Nah, ini ya Kak, yang murah ini Kak. Nih, ini yang saya pakai ya. Banyak kok yang murah. Ini selusin Kak. Nah, ini 25.000 berarti kan jatuhnya murah ya. Jadi jangan pakai yang mahal-mahal. Anggap ini ya 1.900, 1.900. Nah, sekarang stiker. Stiker ya. Stiker itu yang kecil, stikernya saya anggap 300 perak, yang gede 1.000 Kak. Ini stikernya Kak. Stikernya kayak gini ya tadi. Nah, kayak gini ya stikernya. Nah, stiker kayak gini. Ini itu 1.000 rupiah stikernya. Nah, kardus Kak, kardus ya. Kardus di sini ada kardus custom, ada kardus yang biasa. Kalau andai kata custom pun juga murah. Kita cek ya di Tokped. Nah, ini kardus parfum custom ya, yang kita cari yang 30 mili sekalian. Nah, misalnya ini ya, atau ini ya, anggap kardus kayak gitu ya. Cuma saya karena nggak beli di Tokopedia, nggak beli di Shopee, saya kemarin nyetak sendiri. Untuk yang kardusnya itu saya habis sekitar 4.500 kardus. Yang ini tidak memakai kardus. Terus habis itu saya pakai sering, plastik sering ya. Sering untuk nyegel, anggap aja ini 50 rupiah. Yang kecil nggak di sering. Oke, kita hitung ininya. Kita jadikan rupiah dulu. Kita hitung ya, HPP-nya 33.000. 993. Nah, ini ceritanya, Kak. Yang ini saya bandrol 99.000. Terus yang ini adalah saya bandrol 40.000. Nah, margin, margin itu, nah ini keuntungannya dulu, labanya, laba ya. Laba itu 99 kurangi modal. Ini juga laba 40 kurangi modal. Nah, sekarang kita ngitung margin. Margin adalah laba dibagi omset ya kan dibagi harganya kali 100. Marginnya adalah 66%. Laba bagi omset. Nah, yang ini marginnya 75%. Nah, ini bukan rupiah ya satuannya ya. Ini 66. Saya tulis gini aja 66. Ini bukan rupiah ya Kak ya satuannya.
ah, karena ngikut yang atas kan jadi rupiah ini ya. Marginnya gitu. Nah, makanya saya diskon berapa? Saya diskon 35% masih masuk, Kak. Masih masuk nih, saya diskon 35% masih masuk. Saya diskon 45% masih masuk. Saya book kalau saya diskon 66%. Itu caranya ngitung margin. Cetakan custom minimal ada yang 100 Om, ada yang 100 lembar juga ada. Iya Om, saya contohkan di sini. Ini misalnya ya, ini ya misalnya yang ini. Nah ini ada yang 100 lembar juga boleh Om. Jadi murah-murah aja. Oh ya, saya juga nyetak kartu ucapan ya. Oh ini mah cuma 10 pieces nih. 10 pieces bisa. Ini nggak custom ini, yang custom ya, yang custom. Kalau saya 100 kemarin nyetaknya. Nih 200 nih Kak, minimal 200 jadi 400.000. Macam-macam ya Kak, bisa bebas ya. Nah gitu ya, asal kirim ininya ya, didesainkan sana juga bisa. Kadang kita kalau mereka sudah ahli, kita nyebut botolnya aja, botolnya jenis ini berapa mili mereka udah paham. Oke. Oke Kakak, yang study case produk parfum, apakah ada pertanyaan? Itu kalau kakak mau bikin yang murah banget juga bisa, pakai bibit yang murah kayak gitu. Kan yang bikin mahal ada bibitnya sama konsentrasinya. Bibitnya murah, konsentrasinya 10% ya bisa aja Kak. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Oke, sebelum saya ke lihat tabelnya Mas. Oh, tabelnya tadi ya. Tabelnya ini benar ya? Ini ya Kak. Ya, jadi margin itu untuk menentukan saya masih maksimal diskon berapa gitu ya. Ini saya diskon 45% masih bisa. Ini juga kayak gitu. Oke. Mudah kan? Tinggal nyampur sendiri, Kak. Oh ya, saya memakai alatnya plastik string, saya pakai hot gun. Terus saya pakai gelas ukur juga sama pengaduk ya. Gelas ukur di mana belinya? Lagi-lagi di Shopee dong, Kak, gelas ukur ya. Gelas ukur parfum ya. Bikinnya dikit dulu aja. Per parfumnya saya bikin 12 dulu aja. Ini 12 ini pieces per variannya. Ini ada 6 varian ya. Hmm. Ini ya gelas ukur ada. Mau yang beling, yang plastik semuanya komplit ya Kak. Nah ini, ya oke ya. Ini ada 6 varian ya. Tinggal main di gambar aja varian. Dan ini eh, karakter-karakternya ini pakai AI, pakai AI juga. Cuma disempurnakan oleh tim desainer saya. Nah ini ya. Jadi fotonya kayak gini ya. Foto pakai HP juga bisa ya. Cukup keren kan teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, baik teman-teman, sebelum saya lanjut ke study case yang berikutnya, Mas Hendi sudah siap? Silahkan Mas Hendi. Saya ini dulu ya, saya jadikan co-host. Monggo Mas, tentang perizinan ya, tambahan. Halo, halo, Mas. Masuk. Masuk Mas, masuk Mas. Sebenarnya nggak perlu kos ya, Mas. Cuma nambah sedikit aja. Jadi, ya ini bener banget yang disampaikan sama Mas Brian tadi ya. Dulu saya pun pernah ikut workshop itu kalau dibilangnya ke teman-teman mau usaha itu dilengkapi izinnya biar nanti kalau ada apa-apa majunya enak. Ya, dulu kan ya nggak tahu ya kita. eh, Memang sih sebenarnya kalau memang udah dari awal itu enak kalau izin-izin udah lengkap. Tapi kalau kita kan belum tahu nih produknya ini kira-kira jalan apa enggak. Beda kalau teman-teman yang mungkin modal besar dan yakin mau fight sampai dihabisin dana di situ ya. Nah, jadi karena saya dulu juga baru nyoba-nyoba cari produk, bahkan udah ngurus sampai apa izin-izinnya itu udah bikin PT macam-macam. Nah, akhirnya karena produk gak jalan,
malah kita kena beban tiap tahun harus laporan pajak. Belum lagi kalau apa namanya, sampai teman-teman misal sampai buat CV ya, itu bahkan nggak cuma laporan, jadi nanti tiap tahun itu malah bayar, jadi udah kegiatannya nggak ada, malah kita cuma bayar-bayar pajak aja. Nah, jadi memang teman-teman, terutama yang masih baru mau coba bikin produk, itu mending istilahnya apa, nyepam ya. Jadi kalau bisa sebulan bikin produk baru, nanti bulan bulan depannya lagi bikin produk baru lagi, nanti dilihat dulu nih yang mana yang kira-kira bisa jalan. Kalau memang insya Allah, alhamdulillah bisa jadi besar, nah baru. Nah itu pun sebenarnya juga belum perlu diurus ya. Sampai kita gini, kalau mau cari tahu titik perlu diurus apa enggak, itu sampai didatengin sama orang pajak. Nah, orang pajak atau dari orang dinas ya. Mas ini gimana nih, nanti udah punya produk ini ya, gimana jualannya, kok kayaknya nih lumayan. Nah, kalau udah sampai situ memang mau nggak mau. Nah, tuh kalau belum mah, walaupun jualan omset 100 juta aja nggak apa-apa, nanti kecuali sampai tadi datengin ya, nanti itu alasan ada aja sih, bilang aja maaf Pak, kita belum tahu nanti gimana ya cara ngurusnya. Nah, pajak itu juga sebenarnya mungkin kalau teman-teman yang belum pernah urusan kayaknya serem, tapi mereka itu kooperatif kok, apalagi zaman sekarang ya. Saya juga beberapa kali ngurus pajak, malah mereka itu buka-bukaan, Mas, kita ya ini aja Mas, sama-sama tahu kan pengusaha juga masih butuh modal gini-gini, yang penting ya adalah yang dibayarkan gitu. Ya paling segitu aja Mas Widian. Terima kasih buat waktunya. Siap. Nah, itu ya tips dari Mas Hendy ya, teman-teman ya. Jadi untuk perizinan itu saya mohon teman-teman jalan dulu teman-teman. Nanti kalau sudah ada yang datang baru diurus teman-teman ya. Dan mereka tuh enak ya, tidak seserem yang ini. Dan tidak ada ceritanya terus teman-teman masuk penjara tuh tidak ada ya teman-teman ya. Terus ini wong teman-teman tuh niatnya kan mau satu tidak ngerepotin negara, yang kedua justru mau menambah lapangan kerja kayak gitu ya. Dan justru kalau di negara Tiongkok sana perizinan itu malah petugasnya yang ngurus ya. Karena negara kita mungkin belum, tidak apa-apa kita tidak usah menyalahkan negara, tapi kita juga ini ya apa namanya eh, tetap berkarya, jangan sampai menghambat kita ya. Intinya kerjakan dari yang mudah dulu. Jangan yang rumit. Nah, oke teman-teman, apakah ada pertanyaan tentang perizinan sama study case yang parfum tadi? Ada sedikit, Oke, silakan silakan. Mas Yomi ya. Mau tanya terkait BPOM. Siap. Ya, kalau misalnya kayak produk deodoran itu kan biasanya pesaing-pesaing itu sudah pada BPOM gitu ya. Ya. Nah, itu kalau kita ngejual itu memang kayak kalau masuk di pakai FBS itu kayak itu ada aturannya nggak sih gitu? Oke. Apa namanya? Itu harus segitu. Terus kalau yang kedua itu misalnya kita kedapatan kayak apa namanya? Kayak survei apa kayak ini orang-orang BPOM lah atau Kemenkes gitu. Itu Hmm. risiko yang terbesar tuh kayak gimana gitu. Kita Oke. didatangin terus kita dilaporin atau apa gitu. Boleh Siap. minta informasinya. Terima kasih. Deodoran semprot ya. Ya, Ya, pertama untuk jual di Facebook Ad tidak perlu BPOM. Itu pertama. Yang kedua, di Shopee pun juga tidak diwajibkan BPOM. Nah, ini saya akan buktikan sedikit. Kemarin pun juga saya buktikan ya. Contoh ini. Contohnya adalah nih. Wait. Deodoran ya. Kita cari deodoran spray misalnya. Kita cari yang terjualnya mahal banget. Jangan yang 53.000, 50 terjual. Kita cari yang 10.000 terjual ada nggak? Kita urutin aja ya, terlaris ya. Oke, 1.000, 1.000, 1.000. Oke, yang 10.000 ada nggak? Nggak ada. Oke, kita kita klik yang 1.000 terjual nih. Contohnya ini ya. Ini ya 1.000 terjual. Contoh ini. Ya, kita cek ada BPOM enggak. Ini di gambar pertama tidak menyebutkan BPOM. Sepakat ya. Gambar kedua tidak ada.
Gambar ketiga tidak ada, gambar keempat, kelima, keenam, ketujuh semuanya tidak ada. Ya, tidak ada yang menunjukkan BPOM-nya. Terus kita ke deskripsi. Nah, di deskripsi juga tidak ada BPOM-nya. Oke, kita cari lagi produk deodoran yang lain. Ini mungkin atau yang lain. Nah, kalau ada BPOM-nya dia pasti menyertakan BPOM. Setuju ya teman-teman ya? Kalau ada BPOM-nya pasti dia menyertakan BPOM. Ini terjual 1000 juga dan ini ada BPOM-nya. Kita cek ini ada BPOM-nya di sini di deskripsi. Tapi kita lihat banyak sekali produk deodoran lain yang penjualannya tidak kalah dengan ini, tapi ada BPOM, tidak ada BPOM-nya. Contoh mana lagi? Ini ya kita coba ya. Ini misalnya ada nggak BPOM-nya? Ya, tidak ada ya. Tidak ada ini ya. Ini juga bukan BPOM. Di gambarnya tidak ada. Karena kalau ada dia pasti sudah menerapkan. Tapi ternyata dia laku dan tidak masalah. Itu pertama Kak. Jadi tidak terlalu masalah. Kayak gitu. Nah, isunya tidak sensitif itu. Jadi BPOM itu permasalahannya bukan pada platform. Tapi pada customer. Customernya gimana kira-kira? Customernya itu dia mempertimbangkan BPOM atau enggak. Untuk deodoran itu tidak. Kayak gitu ya. Untuk deodoran itu tidak. Nah, kayak gitu. Bahkan PKRT juga untuk produk-produk rumah tangga customer tidak mempertimbangkan PKRT kecuali skincare. Rata-rata mempertimbangkan BPOM mereka karena banyak isu skincare mengandung merkuri. Tapi kalau untuk deodoran tidak ya. Kita cari lagi ya yang ini rata-rata tidak. Nah, terus resikonya apa? Jika tidak diurus BPOM, resiko terberat, tapi ini pun jarang terjadi ya. Resiko terberat adalah disurati, suruh ngurus. Ya sudah, diurus Bu. Gimana caranya ngurus? Kayak gitu tanya, seperti yang disampaikan oleh Mas Hendi tadi. Oh ya Bu, gimana caranya ngurus? Kayak gitu. Jadi Oh, cuma cuman itu disurati ya gitu, bukan ya. dilaporin kemana gitu ya. Oh enggak sampai dilaporin karena kita pun masih bisa beralasan, maaf Pak, saya minim pengetahuan tentang itu karena dari POM pun juga tidak ada seminar-seminar, tidak ada sosialisasi kayak gitu. Nah, ini ya contohnya nih ya. Nih. Saya contohkan lagi ya. Produk pengusir tikus. Ini harusnya apa ya? Pengusir tikus itu masuk PKRT atau masuk BPOM? Saya kurang tahu ya. Tapi kita cek ini 10.000 terjual. 10.000 Pak. 10.000 terjual viral dong kayak gitu. Nah kita cek ini ya, ini di sini masih belum ada, di sini belum ada kayak gitu. Nah di sini belum ada ya. Ini ada surat tes Institut Pertanian Bogor. Nah ada yang memakai ini, ada yang enggak juga enggak apa-apa. Banyak yang enggak. Tapi di deskripsinya tidak ada BPOM-nya maupun PKRT. Tapi saya yakin, saya rata-rata ya, kalau sudah viral, mereka pasti ngurus haki. Ini ya, Rakun coba kita cek dia ngurus gak hakinya. Kalau nggak bisa ngurus, nggak ngurus, nah dia ngurus kan, gitu. Coba logonya sama nggak? Lah, logonya sama. Yang diurus pertama kali adalah hakinya supaya mereknya tidak diciplak. Kayak gitu ya. Seperti kata saya tadi, hakinya yang paling penting diurus itu, bukan BPOM-nya. Nah, dia ada di kelas 5 ya. Kelas 5 itu, kelas 3 itu apa? Saya kurang tahu ini kelas 3 ya. Bahan-bahan dan sediaan pembersih kayak gitu. Nah, kalau teman-teman saya sarankan di kelas 35 supaya bisa untuk produk apa-apa karena yang dipatenkan namanya kayak gitu. Nah, lagi ya, satu lagi pengusir tikus yang lain. Pengusir tikus yang lain. Ini juga terjual 10.000. Kita cek ada PKRT-nya enggak? Ini enggak ada ya. Ini testimoni. Ini juga enggak ada. Ini juga nggak ada, ini juga nggak ada, ini juga nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Nah, oke, di deskripsi juga saya rasa tidak ada. Oke, saya kasih suatu hal yang lebih parah lagi.
Karena apa? Karena customernya tidak sensitif dengan BPOM, kecuali kalau ini ya, customernya sensitif dengan BPOM. Ini ya terjual 3,6 ribu. Salep ini loh, salep. Dan salepnya ya kadang buat wajah juga. Gitu. Ini pun dia karena tidak sensitif, dia juga tidak mengurus. Nanti ngurusnya nanti kalau sudah harus ngurus kayak gitu. Jadi kita harus buat dulu produknya dong. Nanti yang diurus yang laku keras. Yang lain apakah ada pertanyaan? Terjawabkah Pak Novan? Oh ya, terjawab. Terima kasih. Lagi satu, Boleh, Pak. boleh. Itu kan kalau kita racik sendiri, terus kita nanti, misalnya kan kalau ini ada waktu expired, nah dari mana sih kita tahu dari apa namanya waktu expired itu ukurannya dari mana? Apakah dari bahan mentahnya atau kita testing sendiri atau bagaimana? Itu sih. Oh, kalau itu ada banyak cara, Pak. Misal kalau snack ya, sambel itu harus dites. Misalnya nih, walaupun kita ada pengetahuan ya, minyak bisa membuat sambel jadi awet. Tapi harus kita tes di dalam suhu ruang berapa, dalam ini berapa kayak gitu. Yang kedua, kita bisa cari dulu informasi bahan-bahan ini ada expirednya atau enggak kayak gitu. Contoh, saya jualan pelitur air, Pak. Pelitur air sama dempul sama ini eh pernis ya itu tidak ada expirednya, minyak treadmill tidak ada expirednya, ya udah, dan saya tidak perlu mengecek kan karena itu tidak ada expirednya. Tapi kalau makanan sama mungkin produk-produk yang lain itu ada expirednya. Atau kalau enggak gini Pak, misalnya nih Bapak tahu nih expirednya ini adalah 2 tahun, nah Bapak kasih aja best use before apa ya, sebaiknya digunakan sebelum. Nah, Ya, kayak gitu. siap. Bahasanya bukan expired, tapi sebaiknya digunakan sebelum. Nah, nanti kalau ada orang tanya, lah emang kalau sesudah ini gimana? Apakah expired? Enggak, sebaiknya digunakan. Insya Allah sudah habis nanti. 2 bulan juga habis kok. Wong enak rasanya. Benar, Misalnya. benar, benar. Jadi marketing ya, kayak gitu. Siap, siap. Baik, Siap. yang Terima lain? kasih, Pak. Terima kasih, siap. Ya, sama-sama Pak Novan. Yang lain? Oke, bagus. Baik, kalau misalnya tidak ada study case kedua, yang saya lakukan adalah makanan ya. Makanan itu saya menjual abon. Abon. Nah, abon. Abon itu katakanlah mungkin abon ayam ya. Abon sapinya juga ada. Abon ayam yang saya jual ini expirednya 1 tahun, Pak. Dari supplier saya. Saya memakai metode tidak membuat sendiri. Nah, abon ayam ini 1 kilonya, 1 kilo ya, itu harganya adalah 90.000. Serius, memang 90.000 ya. Jadi ketahuan kan. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah riset. Kayak gini. Riset kemasan yang paling laris di Shopee apa? Nah, terlaris ya. Kemasannya dan ukurannya berapa? Itu. Ya, ini ya. Ukurannya adalah ini berapa nih? Ini Edge. Ini yang 5 ini Edge. Tidak usah kita pedulikan ya. Yang sini nih katakanlah. Ini yang paling laris adalah ukurannya adalah ini berapa nih? 100 mili kah atau berapa gitu ya? 100 gram. Oke, 100 gram. Waktu itu pas saya riset yang paling laris adalah 125 gram kayak gitu ya. Nah, ini juga ini berapa gram nih? Oke. 130 gram. Oke lah, 125. Berarti kita harus membuat yang 125, Pak. 125. Terus kita buat yang paling laris plus yang belum ada. Saya buat 250 gram. Saya buat 50 gram ya. Sini 50 gram. Supaya orang bisa nyemil. Terus saya buat di sini adalah 1 kilo. Oke. Berarti kalau yang 1 kilo modalnya adalah 90.000. Yang 250 gram berarti kan 90.000 bagi 4 ya. Kalau yang ini dibagi 8. Oke. Terus ya kalau yang 50 gram berarti dibagi 20. Oke, ini modalnya seperti ini. Nah,
Yang saya pakai adalah kemasannya standing pouch aluminium foil. Bukan aluminium foil, standing pouch biasa. Nah, kita cek di sini standing pouch biasa. Nah, misal ini ya, kita pukul rata aja, tapi nanti Bapak bisa cari satu-satu. Nah, ini standing pouch kayak gini, Pak. Ini 50 lembar ya. 80.000 bagi 50. Berarti berapa tuh? Berapa Kak? 80.000 bagi 50. 8.000 bagi 50. Seret, seret. 400. 40 kah? Berapa? Wait ya, saya ambil kalkulator dulu. 200. Nah, anggap plastiknya ini 200. Pukul rata aja ya, 200. Stikernya ya, 1000, 1000, 1000, 1000. Oke, nah ini akan ketemu modalnya. Oke, 5,7. Terus ini modalnya sekian. Nah, ini Kak modalnya. Nah, kita di sini Kak, jangan kita samain harganya. Yang 1 kilo kita ngambil untung paling sedikit. Katakanlah ya, misal kali 1,5. Nah, yang ini kali 1,6 dong. Karena kita bungkusin. Yang ini kali 1,7. Yang ini kali 1,8 misalnya. Nah, sekian nih harganya. Masih masuk akal saya rasa. Kita cek ya, coba abon 1 kilo harganya berapa? Masih ada nggak yang 140-an katakan gitu. Abon ayam ya, abon ayam. Nah, ini masih ada nih yang 165 juga masih ada. Ya kan? Terus ini yang 1 kiloan 120 juga ada. Ada yang 135 juga ada kayak gitu. Nah, jadi masih masuk harganya. Saya ngeluarinnya juga 2 tipe. Satu yang murah, ini tempat saya ini teman-teman Yogyakarta ya. Ini yang murah. Nah, berapa nih? Masih untung kan? Ngambil laba tipis banget, diskon 7%, ini 120. Plus yang premium. Yang premium juga saya keluarin dari abon aja saya keluar 2 produk. Cuma model repackaging ya. Abon ayam James Bond. Sebentar. Ini kadang Shopee-nya ngaco nih, dipanggil namanya ini nggak muncul. Ya, langsung ke tokonya aja ya, teman-teman ya. Tadi muncul satu ya, teman-teman. Nah, ini ya, teman-teman ya, yang ini apa namanya? Loh, ini. Nah, ini yang versi murah, yang versi mahalnya ini 125, 156. Nah, contohnya ini ya. Saya kasih standing board, saya kasih stiker kayak gitu. Ini ya, yang ini. Nah, ini. Nah, kayak gitu. Jadi itu ya untuk makanan. Semakin kecil ukuran, saya mengambil untung semakin besar. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan yang makanan? Mas, saya Ya, boleh nanya, Mas? boleh silakan. Eh, ini kan kalau kita lebih jauh, misalnya produk kita itu mau kita kembangkan,
Mm. dengan pola kita untuk rekrut reseller, Yes. distributor dan lain sebagainya itu gimana Mas untuk ngapain harganya Mas? Nah, margin Pak, paling nggak tadi saya bilang marginnya 50% minimal Pak. Kayak gitu. Jadi marginnya minimal 50%, katakanlah ya 50% nih. Nanti kan bisa buat dropshipper 10%, buat reseller tambah 10% lagi 20%. Terus nanti tambah buat distributor tambah 30%. Kita masih punya 20% Pak. 20% ini untuk operasional, untuk bayar gaji karyawan, untuk biaya Shopee dan lain sebagainya. Itu pun masih ngepres. Jadi kalau bisa 50% ininya. Atau kita kurangi nih. Kalau ini 10%, kalau reseller yang stok dia jadi 15%. Jadi amannya di angka 50%, Pak. Oke Marginnya. oke Mas. Itu sama semua untuk jenis produknya Mas? eh ya kalau itunya terserah Bapak ya, tapi minimal Pak. Kayak tadi saya di Oh parfum tadi. minimal ya. Tadi ada yang 66%, ada yang 75%. Kayak gitu. Nah, jadi kalau saya semakin kecil ukuran, marginnya semakin tinggi, Pak. Karena kita punya keribetan untuk me, apa ya, bahasa Jawanya mewadahi kan. Nah, kayak gitu. Jadi makin kecil, makin tinggi marginnya, kayak gitu. Karena anggapnya kalau kalau beli kemasan gede kan kita anggap mereka beli grosir gitu. Oke oke. Ya. Oke oke. Makasih Mas. Ya, sama-sama, Kak. Yang lain, Pak Iman mau tanya? Ya, yang mau saya tanyakan ini Pak, saya pernah kan ya, apa namanya, buat formula sabun cuci, Mm-mm. tapi kendalanya itu permasalahannya itu bahan, setelah dihitung-hitung beli ngecer itu harganya itu jauh dari harga pasaran karena mahal di bahan-bahannya itu, makanya akhirnya ya berhenti gitu Pak. Offline Gara-gara atau online, Pak? Belinya? saya belinya ada yang apa namanya, kalau yang online dia kena cas juga, harganya bersama kita beli offline juga dia Pak. Udah coba di Shopee? Nah, sudah Pak, tapi kan kalau di Shopee pertama kali kita beli saja dia apa namanya, dapat gratis ongkir itu. Mm-mm. Setelahnya itu enggak, dia juga dapat kita Pak. Itu dia. Makanya enggak bisa jalan karena saya lihat merek-merek yang anu harganya jauh lebih murah dari kita kayak gitu Pak. Akhirnya ya nggak bisa ini jalan, makanya saya agak bingung cari-cari produk itu yang mana kira-kira bersaing harganya itu dia Pak. Nah istilahnya itu di pasaran tuh masih bisa kena lah, apalagi kalau di tempat saya ini kan Pak, cari-cari bahan-bahan itu kan yang offline ini kan agak susah dia Pak, karena kan ya saya di Nusa Tenggara Barat di Lombok ini kan Pak ya, jadi paling Oh, ada satu dua toko aja gitu Pak. Itu kayak kemarin oke. itu juga kecap kita ngambil apa namanya pakai SIM Rean itu kan kayak jualkan punyanya orang. Tapi keuntungannya itu kecil sekali padahal kita jualnya offline pakai sepeda motor, perlu bensin, operasionalnya semua. Akhirnya ya anda jadi semua, jadi tidak ada yang jadi gitu. Makanya Oke, ikut aneh kayak gini. Ya siap. mudah-mudahan bisa ada produk yang bisa kayaknya itu harganya masuk lah di pasaran dan bahan-bahannya tidak terlalu susah kita cari. Demikian aja Pak, terima kasih. Oke, siap. Berarti kendalanya sebenarnya utamanya karena soal ongkir ya, Pak ya, kalau di Shopee itu. Ya benar Pak. Benar. Nah, ini saya kasih tips yang agak tricky, Pak. Jadi gini ya. Eh, Satu adalah kita bisa membuat segmen produk itu hanya untuk Nusa Tenggara. Nah, kalau untuk Nusa Tenggara ya udah pasaran di situ kan. Mereka pun yang lain pasti belinya juga mahal, ya kan? Dan kita branding kita ada kekhususan sendiri nih. Supaya apa? Harganya mahal tidak masalah. Jadi masalahnya di branding dan di target market. Itu day pertama. Yang kedua, kalau trik saya adalah terus terang ini Pak, ini banyak dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur ya. Itu adalah dengan kita membuat Shopee dan Lazada itu minimal 20 Pak untuk belanja. Jadi setiap belanja ganti akun Shopee supaya dapat free ongkir dan subsidi ongkirnya lebih banyak tentunya ya karena akunnya banyak. Nah, mungkin yang bisa saya sampaikan itu Pak.
gitu. Pilih kita membranding atau yang kedua supaya kita dapat subsidi ongkir kita itu. Nah, terus ada juga Pak, cara berikutnya adalah kita menjapri. Kalau sudah sering beli, kita menjapri si pedagangnya itu untuk bisa nggak saya dikirim pakai ekspedisi, ya ekspedisi di luar yang ada di Shopee. Karena kalau Shopee itu kan ekspedisi yang standar ya, itu memang mahal-mahal. Tapi banyak sekali ekspedisi darat atau laut yang itu harganya murah banget, terutama kalau kita beli banyak kayak gitu. Terjawab Pak? Makasih Pak, makasih banyak Pak, terjawab Pak. Makasih. Ya. Oke, yang lain? Ya, ini ada yang tanya nih. Nah, kalau produknya berupa jasa, bagaimana Mas? Nah, kalau jasa sama Pak sebenarnya ya, misalnya ya, itu satu target market sama value produk itu untuk mempengaruhi branding, marketing, tagline dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mempengaruhi harga juga karena target marketnya Bapak seperti apa gitu kan. Dan jasa itu justru lebih enak karena apa? Karena tidak ada modal produk fisik ya. Ibaratnya nanti mungkin bisa secara bahan bakunya itu nol karena kan bahan bakunya skill ya, skill nol. Jadi harusnya itu lebih asik, mau marginnya juga bisa lebih tinggi Pak. Tapi yang penting adalah value sama target marketnya. Tentukan dulu target marketnya itu. Siapakah yang akan menggunakan jasa saya, lalu apa kelebihan jasa saya dibanding orang lain. Oke, next ya, studi kasusnya itu ya, teman-teman. Kalau produk segmen khusus area, apakah bisa untuk jual di ke Shopee, khususnya satu area yang dimaksud tadi Mas? Sangat mungkin bisa, Kak. Karena begini ya, contoh ya, produk Bapak tadi yang ada di NTT itu ternyata laku keras nih, laku keras di area NTT, Lombok, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Tentunya ongkirnya kalau sesama mereka murah dong. Ya, kita tetap pasang di Shopee dan mereka belanjanya lewat Shopee. Ulasannya bagus, akhirnya orang lain pun juga penasaran. Kok produk ini rame banget di NTT? Saya juga mau coba dong. Saya juga mau coba kan kayak gitu. Contoh yang dulu nih, Kak, kita tahu dong sarang semut Papua ramenya kan ya di daerah Indonesia Timur tapi nyatanya di Jawa akhirnya booming juga karena semakin lama semakin bagus viral orang lain pun pengen mencoba dan kalau orang sudah pengen mencoba itu ongkos kirim tidak menjadi masalah karena kita sudah produk kalau kita sebagai produsen kita akan mempertimbangkan ongkos kirim nggak tapi kalau orang sudah mau belanja kalau barang itu memang ya adanya di situ sudah tidak memikirkan ongkos kirim. Oke ya, paham ya. Nah, jadi gitu. Masalahnya, mampukah kita membranding atau memviralkan tadi? Apapun itu, jasa juga seperti itu. Oh, ini segmennya gitu. Ah, ada ya satu jasa, itu target marketnya beda, cara promosinya beda. Target marketnya beda, cara promosinya tentu saja beda. Padahal jasanya sama. Kayak gitu. Contoh jasa catering ya. Target marketnya yang satu untuk nikahan, yang satunya untuk catering harian. Pabrik atau anak kos cara promosinya akan beda. Oke kakak, kalau tidak ada kita lanjut ya. Yang pertama kakak harus lakukan adalah bisa buat nama ya. Namanya bisa luar negeri. Terus adalah value plus call to action. Di namanya itu kalau ada value-nya. Terus ada unsur sehari-hari kayak gitu ya. Di tagline terutama. Contoh ya, kalau KitKat itu ada break, ada KitKat. Setiap break dia keinget KitKat. Dan ini kakak bisa meminta bantuan oleh ChatGPT. Nah, tadi saya janji ya, kalau untuk buat konten gimana? Buat konten-konten drama dan lain sebagainya. Kita juga bisa minta bantuan ChatGPT ya. Contoh saya bukakan di sini. Kita kasih mantranya dulu. Teman-teman mau kasih contoh produk apa nih? Coba kolom ini di kolom komentar, kasih contoh produk apa?
Halo, tes. Ayo, salah satu ketik mau produk apa nih? Kondisioner. Kondisioner itu untuk rambut ya. Saya punya produk kondisioner. Kayak gitu kan? Misalnya kita punya ide, buatkan saya video, skrip video pendek. Kita maunya apa? Narasi atau drama? Kalau drama kita tulis drama tentang iklan kondisioner. Kondisioner ini membuat rambut berkilau. Nah, kita minta bantuan ChatGPT seperti ini. Dia akan membuatkan drama. Itu ya, titel Kilau Sejati. Adegan 1. Wanita masuk ruangan. Tinggal modelnya kita sendiri juga bisa ya. Ruangan terang ya. Hai, ini ya. Sini. Kilau Sejati Kondiner. Nah, kayak gini. Ya. Pelanggan 1 senyum-senyum jatuh cinta pada rambut saya setiap hari. Nah, dia sudah menerangkan skripnya. Kayak gitu. Ini yang standar. Kita bikin ya. Bikin yang sedih. Nah, ini nanti bisa lebih menyentuh emosional si pembuat si kanunya. Patah hati rambutku tuh. Wah, wanita di kamar mandi. Nah, itu ya teman-teman ya. Atau bikin yang lucu, dagelan gitu ya. Bikin yang lucu ya, misalnya kita minta ini. Videonya 1 menit, kita perintahkan videonya 1 menit aja kira-kira gitu ya. Video 1 menit, bikin yang lucu. Supaya nggak terlalu kepanjangan. Nah, dia akan menuliskan skrip yang lucu. Komedi kilo rambut. Nah, jadinya gitu. Nah, nah gitu ya. Jadi kita sudah punya minimal punya ini apa namanya sutradara. Jadi penulis skrip skenario kayak gitu. Nah, ini baru dibuat video, Mbak Ika. Jadi ini skripnya baru kita buat video. Kita perankan jadi video kayak gitu. Kita perankan jadi video. Atau kita maunya gambar slide. Boleh. Buatkan saya slide tentang kondisioner. 5 slide agar bisa saya buat gambarnya. Nah, kayak gitu. Nah, ini dia akan membuatkan slide. Rahasia kilos dari gambar botol kontainer. Nah, ini ya. Masalah umum ini ya. Kayak gitu. Rambut kusam, frizzy, kita semua alam itu apa solusinya? Slide kedua, slide ketiga. Nah, slide-nya bikin pakai apa, Kakak? Slide-nya teman-teman bisa pakai Microsoft Edge. Ini, Kak. Nah, kita bikin kartun ya. Kartun-kartun gitu. Ini apa nih? Kita bikin kartun ya. Coba. Nah, ini teman-teman bisa pakai ini ya, Microsoft Edge di sini. Pojok kanan atas ada ini, ya kan? Nah, ini ya. Ini kita minta slide pertama ya. Buatkan saya kartun wanita Indonesia yang cabi, ya misalnya gitu, berambut kusam, memakai memakai baju ungu misalnya. Oke, di sawah. Nah, di sawah. Set. Nah, ini nanti dia akan merespon, akan menggambarkan untuk kita. Sabar. Tinggal nanti kita pilih. Bisa untuk IG, bisa untuk TikTok ya, teman-teman ya. Kalau video tidak bisa, video yang memerankan kita. Dia cuma nulis skripnya aja. Dramanya aktornya adalah kita. Nah, ini ya. Kan ini jadi nih, karena kita mintanya kartun. Nah, mau yang mana nih? Contoh yang ini ya. Nah, ini cakep juga nih. Nah, ini kan. Nah, terus buatkan gambar seperti wanita di atas
sedang menemukan ide. Nah, kita minta lagi gambar. Jadi nanti terusannya gitu gambarnya. Nah, ini nanti kita kasih slide-nya tadi, slide dari ChatGPT. Masalah rambut kusam kayak gitu, ya kan? Masalah rambut kusam. Nah, kayak gitu kan hari ini. Nah, ini sayang sekali teman-teman ya. Ini tuh karena koneksinya bareng Zoom jadi kayak gini. Jadi nanti teman-teman bisa. Nah, nanti slide keduanya ikut di ChatGPT ini teman-teman. Slide keduanya apa tadi? Solusi dengan kilas sejati ya. Dia menemukan ide. Nah, nanti yang terakhir adalah rambutnya sudah jadi bagus. Mana tadi ya? Ini ya, Microsoft Edge ya. Nah, ini karena Zoom nih teman-teman ya. Jadi kayak gini nih. Nah, nanti teman-teman bisa coba sendiri. Ya, kayak gitu ya. Itu untuk video juga bisa, video narasi juga bisa pakai chat GPT. Oke, teman-teman, ada pertanyaan sampai sini. Cek, cek kemelekan. Apakah cukup menarik? Kalau menarik, bisa komen menarik gitu. Sambil saya ambil minum. Ya Kak, Microsoft Edge ya. Terus bagian sini ya, bagian ini ya. Nah, bagian atas ini. Perlu koneksi yang ini yang nggak bareng Zoom. Ini. Dan ini gratis Kak, Microsoft Edge ini nggak pakai koin-koin ya. Kalau AI yang lain mungkin Kakak harus pakai koin. Kalau ini enggak. Gambarnya bisa lucu-lucu juga. Oke, selanjutnya adalah pemasaran. Orang lebih tertarik beli jika produk kita tampak ramai dan perusahaan kita tampak besar. Maka triknya adalah, nah sebenarnya orang mau beli itu ini Kak, dua ini. Satu, foto produknya bagus. Nah ini tolong Kak, foto produknya harus bagus. Nah ini ya. Nah ini foto-foto pasti selalu bagus-bagus Kak. Foto-foto kalau kita lihat yang laris-laris pasti selalu bagus ya. Misalnya apalagi nih ya. Fotonya selalu bagus. Ini ya, yang tadi misalnya tadi ya kacamata, pembersih kacamata. Untuk template desain produk selalu Kak di Canva Kak. Canva. Nah, ini ya, pembersih kacamata. Ini ya. Nah, ini tuh bagus nih. Tadi yang di grup juga bagus loh. Jadi ada teknik memfoto memakai HP terus diedit. Nah, terus kadang-kadang dikasih tulisan-tulisan kayak gini Kak. Tulisan-tulisan kayak gini ya. Nah, kayak di tempat saya tadi juga ada tulisannya nih, ada yang pakai tulisan. Nah, pakai tulisan kayak gini ya. Nah, ini juga bisa diedit sedikit ya, pakai tulisan yang bagus nih ya. Ada ininya, ditata kayak gitu. Nah, ini bagus ini. Nah, kan ada ininya. Kelebihannya, tulisan kelebihannya tuh ada nih. Nah kayak gitu. Jadi foto plus juga ya, ada yang ada tulisannya. Bagus lagi, ada modelnya, model orang. Nah, kakak-kakak bisa minta tadi
free endorse ya. Jadi gitu. Yang pertama adalah foto. Foto ini tidak bisa ditawar, Kak. Terus nampak besar juga adalah all marketplace dan all media sosial ada. Jadi kakak kalau bisa bikin IG-nya, TikTok-nya, Facebook-nya, fanspage-nya, snack videonya, sama ini all marketplace ya, minimal ya Tokopedia, Shopee, TikTok Shop lah. Bukalapak nggak usah. Kalau bisa sama Lazada dan Blibli kayak gitu. All marketplace. Terus yang ketiga adalah testimoni, Kak. Testimoninya kakak di ini ya, di apa namanya? Diperbanyak. Nah, kakak bisa memberikan sampel ke teman-teman terdekat dan lain sebagainya. Bisa. Terus video sebanyak-banyaknya, Kak. Ya, kita tahu kan eranya ini, eranya apa? Eranya video ya sekarang ini ya. Itu ada sosial media, ada video ya. Itu dibikin sebanyak-banyaknya. Mau video narasi, mau video drama, maupun ini dibikin sebanyak-banyaknya. Terus pakai FB, IG, dan TikTok Ads untuk pengenalan. Nggak usah langsung konversi. Yang penting jangkauan luas dulu aja. Kalau untuk pembuatan chat, ini pembuatan chat ada di ini Pak Imam Safroni ya, ada di resep yang saya bagikan kemarin. Terus free endorse. Nah, kalau kita belum punya uang untuk endorse, itu free endorse. Kakak tinggal ketik di TikTok hashtag free endorse atau di IG free endorse, itu banyak orang-orang yang dia itu enggak dibayar nggak apa-apa untuk endorse-nya, cuma yang penting dia dapat sampel produk. Jadi kakak bisa manfaatkan itu. Tapi kakak sebelum mereka post, kakak harus minta foto sama videonya, arsipnya, supaya buat arsip kakak dan bisa untuk sarana promosi kakak. Kayak gitu. Yang ketiga adalah FO atau Black Branding Product ya. FO atau Black Branding Product ini adalah membuat ulasan di marketplace. Seperti ini contohnya tadi ya. Ini tuh ulasannya. Ya ini ulasannya terus terang ya. Ada yang kita bikin sendiri juga nih. Nah, kita bikin ya terjualnya sama ulasannya. Kayak gitu. Nah, tipsnya bagaimana? Ya, pertama adalah kakak menyiapkan ada 3 cara. Satu, kakak menjual harga rugi. Harga rugi supaya orang belanja dulu. Cuma kan rugi kak, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kakak bisa minta tolong temannya untuk beli. Tolong beli, nanti saya kasih kamu gratis, tapi kamu beli ini. Nanti ini uangnya saya kembalikan, kayak gitu. Tapi tolong dikasih bintang 5. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau produknya mahal, minta tolong temennya beli, ya kan? Tapi tidak usah ini, tidak usah eh, minta temennya beli check out, kita yang bayar. Temennya suruh check out pakai Indomaret atau Alfamart, kita yang bayar. Cuma kita kasih fee aja atau kalau enggak bantuin deh gitu. Yang kita kirim tidak harus produknya yang asli, tapi apa? Mungkin bisa sabun atau Milo atau apa, yang penting terjadi transaksi di situ. Kayak gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita beli sendiri, Kak. Cari alamat yang bisa kita tumpangi untuk pengiriman, kita beli. Terus habis itu kita kirim. Kirimnya nggak harus produknya ini. Toh yang ini kan kita sudah setting kan yang menerima siapa dan lain sebagainya. Wait, saya ambil minum sebentar ya, Kak. Baik, Kakak. Apakah ada pertanyaan soal Evo? Boleh kalau mau tanya? Halo? Apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya? Lanjut. Tes, tes. Tes kemelekan. Lanjut, lanjut. Oke. Nah, cara berikutnya adalah titipkan produk. Kalau tadi snack,
atau ini bisa titipkan ke outlet-outlet, itu juga menambah terkenal. Misalnya SRC, atau titipkan ke warung-warung sekitar kita, kayak gitu ya. Itu untuk branding juga bagus. Titipkan. Contoh nih ya, teman saya itu membuat snack sehat. Nggak tahu kenapa kok snacknya itu disebut sehat. Dia nitipkannya di mana? Di apotek, teman-teman. Apotek sekota Jogja. Ya akhirnya snack itu jadi lumayan ada orderannya kayak gitu ya. Teman-teman bisa titipkan di warung-warung atau apa gitu ya. Terus cat pelitur bisa dititipkan ke warung-warung yang ke toko-toko besi atau toko-toko peralatan rumah tangga kayak gitu. Nah, jadi dititipkan ya supaya oh ini bisa masuk sini nih. Berarti produk ini besar nih, produk ini valid kayak gitu. Titip-titipkan produk ya, teman-teman ya. Bisa kayak gitu. Terus habis itu bundling produk. Bundling produk itu contohnya gini, teman-teman. Kita menjual di Shopee satu paket dengan produk yang sudah terkenal. Contoh parfum saya bundling dengan Biore, misalnya kayak gitu. Biore-nya sudah terkenal, saya bundling dengan parfum saya yang belum terkenal. Nah, kan kelihatannya sangar kan? Wah, ini sejajar dengan Biore ini. Produk mana ini kayak gitu. Jadi kita gabungkan dia penjualannya dengan produk yang sudah terkenal. Jadikan satu, kita bundling. Ya. Terus yang berikutnya adalah buzzer, teman. Oh, ada pertanyaan nih. Untuk produk per produknya sebaiknya berapa? Minimal 5 Kak, kalau bisa ya. Bisa masuk Shopee, Tokopedia kalau bisa minimal 5. Ya, supaya skor Shopee-nya juga tinggi Kak ya, minimal 5. Ini 5 ya. Ini ada yang 5, ada yang enggak sih. Tempat saya tapi rata-rata 5 Kak. 5, ngasih 5 Kak. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, ini sederhana juga fotonya ya Kak. Ini cuma pakai aksesoris pasir dan ini cuma tangan disemprot. Ini kosongan, ini juga kosongan. Nah, ini batu. Nah, ini kita bisa cari di mana aja Kak. Di Shopee juga banyak Kak properti-properti seperti ini ya. Atau kakak-kakak yang jual yang dekat pantai bisa jual juga properti seperti ini satu set kayak gitu. Yang ketiga adalah buzzer. Buzzer itu adalah teman-teman membayar orang untuk menulis jasa artikel lalu diposting di mana-mana. Atau kalau enggak bayar jasa orang untuk komen. Komen di IG kita. Nah, jasa buzzer ini banyak ya. Saya contohkan, nyarinya di mana? Di Google, Kak. Nah, Google ya. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya, buzzer itu bukan cuma untuk politik aja, tapi untuk produk. Nah, nih ya jasa buzzer nih ya. Banyak ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cari jasa buzzernya yang di mana nih. Kalau nyiapin membeli sampai 10.000 gitu pakai Evo bisa ke Mas atau ada cara cepatnya kayak gitu. Mbak Ika produknya berapa Mbak Ika harganya harga produknya? Perkiraan harga produknya berapa? 200 ribuan ya. 200 ribuan ini coba eh 200 ribuan ya. Coba Mbak Ika pasang dulu seharga 1.000. Terus habis itu ATC per hari 100.000. Berarti 100.000 itu berapa? 1.000 kali 100 ya, 100. Pakai 10 akun ya, 100. 100 kali 100. 100 kali 10 berarti 1.000 ya, 1.000. Besoknya Evo lagi 100, 100, 100, 100, 100 ya kayak itu. Nanti habis itu arsipkan dulu 7 hari, diamkan aja, jangan diulas dulu. Pokoknya diamkan, jangan diulas. Setelah 7 hari nanti
perlahan-lahan diulas. Yang 100 ngulas, 100 ngulas, 100 ngulas, 100 ngulas. Nah, besok setelah itu 7 hari baru dinaikkan harga 200.000 lagi, lalu tampilkan produk. Jadi jangan langsung diulas tapi. Jadi bisa terjual 10.000. Nah, setiap kali belinya 100. Tapi sebenarnya kalau FO nggak perlu sampai 10.000 sih, Mbak. Tergantung produknya. Apalagi kalau produk harga 200-an itu saya rasa terjual 50 sudah cukup kayak gitu. Cuma kalau memang beneran pengen 10.000, caranya seperti itu lagi. Pasang dulu produk baru harga 1.000. Terus habis itu tuh di ATC aja per per ininya per sekali beli 100. Jadi kan 100.000 bayarnya ya. Selama beberapa hari, habis itu diarsipkan. Nah, ini jangan diulas dulu. Nah, makanya nih, kalau pas dibeli orang lain gimana? Arsipkan lagi. Jadi kita tampilkan, dibeli dulu, sudah masuk keranjang, arsipkan. Besok lagi, tampilkan, sudah masuk keranjang, beli lagi. Terus arsipkan. Bayarnya nggak masalah nanti. Yang penting masuk keranjang dulu. Kayak gitu. Yang penting jangan langsung diulas kalau kayak gitu. Kalau pakai cara ini jangan langsung diulas. Ulasnya belakangan aja nanti. Karena kalau langsung diulas nanti saya tunjukkan ya yang punya saya langsung diulas soalnya. Wah, jadi membongkar peraiban ini nih toko saya sendiri nih. Karena kemarin saya keburu-buru ngulas, jadinya kayak gini, aneh aneh bin ajaib kakak. Aneh bin ajaibnya gini. Nah ini ya kakak, aneh bin ajaibnya adalah ulasannya ada 3, penjualannya 0. Nah, aneh kan kak? Ini harusnya terjual 30 kak, atau 20. Tapi jadi hilang karena saya buru-buru ngulas, terjualnya 0, penilaiannya ada 3 ulasannya. Nah, itu. Nah, tentunya kita tidak ingin pengalaman saya ini terjadi pada teman-teman ya. Makanya jangan langsung diulas. Ulasnya nanti aja. Yang penting terjual di sini 30 dulu kayak gitu. Yoi, kebaca karena kita terlalu buru-buru ya. Harus pelan-pelan. Ya. Itulah fungsinya ikut ini, ikut pelatihan ya, supaya saya aja yang kena kayak gini. Jadi teman-teman tidak perlu kena. Karena saya terus ngulik Shopee sama ini Tokopedia, beli-beli terus ngulik ya. Jadi kalau ada perkembangan seperti ini saya langsung tahu. Nah, kalau pakai HP root rekomen nggak? Rekomen tapi harus dites dulu ya rootnya yang terbaru. Biasanya ada root yang nggak bisa, root yang settingan khusus untuk Shopee. Cuma saya nggak tahu nih root sekarang ini kompatibel atau enggak, teman-teman. Nanti kalau ada root yang kompatibel saya kabari ya, saya kabari kalau buat teman-teman yang butuh nanti. Oke. Nah, terus ini teman-teman perlu mempelajari customer journey ya. Customer journey perjalanan pelanggan adalah rangkaian interaksi dan kontak yang dimiliki oleh seorang pelanggan dengan suatu merek, produk atau layanan selama periode waktu tertentu. Perjalanan ini mencakup semua titik kontak dan penemuan awal hingga akhir dan siklus hidup hubungan pelanggan. Jadi gini teman-teman, customer journey itu contohnya gini. Teman-teman, saya mau tanya, kalau mau beli HP pertama kali yang lihat apa? Kalau mau beli HP pertama kali lihat apa? Pasti YouTube kan? YouTube, gadgetin, nah, review HP itu pertama. Yang kedua setelah lihat gadgetin, dia biasanya tanya teman-teman dulu. Atau kalau enggak, browsing di IG. Setelah browsing di IG, lihat speknya di Google. Baru transaksinya di marketplace. Itu namanya customer journey. Contoh lagi, usaha salon. Salon itu adalah lihat Facebook atau Instagram. Terus akhirnya buka Google Map, nyari salonnya di mana. Nah, itu customer journey. Nah, teman-teman harus mulai memikirkan produk saya ini kira-kira customer journey-nya gimana gitu. Misalnya produk saya adalah produk perlengkapan bayi. Oh, biasanya customer journey-nya adalah mereka lihat dulu influencer-influencer yang menginfluen tentang bayi.
Nah, atau tips-tips adik bayi. Nah, saya akan pasang di sana. Yang kedua, mereka setelah itu akan cari Instagramnya. Berarti saya harus pasang Instagramnya. Setelah itu baru cari di marketplace. Nah, teman-teman harus memikirkan ini. Kalau mau beli produk ini tuh kira-kira customer journey-nya, customer saya perjalanannya gimana ya? Bisa sampai mencari produk saya ini. Teman-teman harus pikirkan itu. Iklan di YT. Nah, bener kan? Nah, jadi gitu. Setiap produk akan beda juga customer journey-nya ya, teman-teman ya. Terus setelah itu kalau sudah adalah scale up. Scale up itu nanti teman-teman bisa mencari peluang dropshipper atau reseller atau agen atau distributor ya, teman-teman ya. Kalau sudah scale up produknya sudah banyak, teman-teman mulai membuat pengumuman yang mau jadi distributor berapa nih. Penjualan di Shopee saya sudah banyak nih, padahal FO. Siapa yang mau jadi distributor atau reseller? Kayak gitu. Baik, teman-teman, ada pertanyaan kah? Monggo silakan. Kalau yang ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau enggak ada, ya enggak apa-apa kayak gitu. Cek, masih melek ya. Lanjut. Oke, lanjut ya, teman-teman. Mas, boleh dibantu dibuatkan tutorial saya nyiapin 10.000 transaksi tadi. Boleh, boleh. Buatkan tutorial saat saya menciptain 10.000 transaksi tadi. Boleh, boleh. Kita coba ya. Ah, kita coba aja jangan 10.000 dulu. Saya nawar 1.000 gimana, Mbak Ika? Nanti saya tutor. Kalau misalnya 1.000 berhasil, baru kita duplikat ya gitu. Boleh nggak? Supaya Mbak Ika nggak capek juga. Nanti kalau karena 10.000 itu ya banyak, walaupun saya optimis ya. Nah, tapi kita coba dulu kayak gitu ya. 1.000 pakai 10 akun gitu ya. Boleh nggak apa-apa? Gimana kalau pakai iklan, Kak? Baik di FB, Shopee atau Tokped. Nah, kalau iklan ya, kalau iklan pakai FB, Shopee atau Tokped tidak masalah, Kak. Cuma kalau Shopee harus ada ulasannya dulu, di Tokped juga. Nah, untuk FB ini kakak bisa pakai landing page, bisa juga pakai CPAS. CPAS itu iklannya langsung menuju ke Shopee. Yang penting iklannya kakak harus tentukan dulu. Tahap awal jangan berharap konversi, tapi berharap awareness dulu. Yang penting orang lihat dulu video kita. Yang penting video kita tentang produk kita, fotonya menjangkau banyak orang kayak gitu. Baru nanti setelah sekian lama, setelah beberapa saat kita target mereka untuk membeli. Jadi tidak langsung ya kayak gitu. Adakah tips iklan di Shopee dan FB? Nah, ini untuk iklan Shopee, FB dan CPAS kebetulan ada kelas lain, Kak. Kelas Shopee Advance ya. Kelas Shopee Advance nanti coba saya share landing page-nya. Terus apa bisa kita bila kita menemukan kendala dalam membuat produk kita bisa konsultasikan sehingga produknya bisa jadi dan sukses. Bisa, Mas Imam ya. Kita bisa konsultasi di grup dan lain sebagainya. Cuma tetap perlu dipahami bahwa seorang mentor bukan Tuhan ya. Jadi kakak tetap bisa konsultasi dengan saya, tapi tetap kesuksesan sumbernya dari Tuhan dan kemudian diri kakak sendiri. Jadi kakak harus semangat. Kalau mentornya semangat tapi pelakunya tidak semangat, ya nanti tidak bisa. Tapi kakak mau tanya nggak masalah. Nah, oke, saya sedikit akan mengulas yang pertanyaan Mbak Ika. Itu ya, saya akan sedikit mengulas pertanyaan Mbak Ika ini. Karena kebetulan saya sedang melakukan juga. Cuma besok kalau Mbak Ika mau tanya lagi secara japri boleh, tapi saya akan sedikit ulas di sini. Ini ya, teman-teman, saya buka PowerPoint baru aja. Nah, ini prosesnya kayak gini Mbak Ika ya. Yang pertama adalah tentu saja kita siapkan akun pembeli. Terus yang kedua, produk diupload di Shopee dengan berat 10 gram, harga 1.000.
Oke, saya contohkan ya. Saya contohkan, saya buka Shopee saya dalemannya. Nah, ini ya produk. Nah, ini ya, baik ya, produk saya ini.